warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati dan rekan pendebat yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rena Agustin, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setiap manusia itu berbeda, tetapi itu bukan alasan untuk menjadi manusia yang tidak memiliki masa depan. Karena itulah penelusuran tentang bakat semakin memikat. Menjadi orang hebat perlu kenali bakat, tak kenal bakat bingung mengembangkan minat. Oleh karena itu, saya dari tim pemerintah mendukung mosi kali ini, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Dewan juri yang saya hormati, sebelum memasuki ranah argumentasi, saya dari tim pemerintah akan menyampaikan definisi dari beberapa kata kunci agar perdebatan kali ini dapat berjalan dengan terarah. Dengan kata kunci yang pertama, yaitu mahasiswa baru. Mahasiswa baru adalah status yang disandang oleh mahasiswa di tahun pertama kuliah. Yang kedua adalah talenta bawaan. Talenta bawaan adalah kemampuan atau bakat khusus yang ada sejak lahir atau tumbuh di diri bawaan manusia itu sendiri, sesuai dengan potensinya. Yang ketiga adalah hasil nilai. Hasil nilai adalah jumlah nilai dari sebuah tes yang diikuti oleh seseorang. Tes akademik adalah sebuah latihan atau tes yang dilakukan untuk mengungkap pencapaian seseorang secara intelektual. Dewan juri yang saya hormati, memasuki ranah argumentasi yang pertama, yaitu membuka peluang generasi muda Indonesia yang berprestasi di bidangnya. Setiap manusia itu berbeda, bahkan kembar sekalipun, meski dalam hal fisik sama, namun tentunya memiliki perbedaan sifat, tingkah laku, minat, dan bakat yang berbeda. Perbedaan ini bisa menjadi acuan dalam sistem penerimaan mahasiswa baru, karena setiap orang memiliki kecerdasan intelektual yang berbeda. Jika penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada hasil nilai dan tes akademik, tentu sangat disayangkan, mengingat pemuda di Indonesia begitu banyak dengan karakteristik kecerdasan intelektual yang berbeda. Tentunya, kecerdasan intelektual juga tidak menjamin masa depan pemuda maupun masa depan bangsa. Lain halnya dengan didasarkan pada tes talenta atau bakat. Tentu, pemuda dan calon mahasiswa baru akan semangat dalam menonjolkan kelebihan yang dimilikinya. Hal ini tentu akan membuat sistem pendidikan Indonesia lebih baik karena didasarkan minat dari mahasiswa itu sendiri. Selain itu, pendidikan yang didasari oleh minat bakat siswa akan menjadikan proses pembelajaran lebih menyenangkan karena mahasiswa dapat mengembangkan bakatnya sesuai dengan bidangnya. Bayangkan saja, Indonesia menerapkan sistem penerimaan mahasiswa baru dengan talenta atau bakat. Berapa banyak pemuda di Indonesia yang akan sukses ke depannya? Bisa kita ambil contoh dari Bill Gates dan Mark Zuckerberg. Para miliarder ini bisa sukses, namun faktanya mereka tidak menuntaskan perguruan tinggi. Dikutip dari detik.com, Bill Gates, penemu Microsoft, bisa sukses dan menjadi miliarder meski tak lulus kuliah. Oleh sebab itu, saya dari tim pemerintah mendukung mosi kita kali ini, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik, karena membuka peluang generasi muda Indonesia yang berprestasi di bidangnya. Dewan juri yang saya hormati, memasuki ranah argumentasi yang kedua, yaitu berpengaruh positif terhadap proses dan hasil belajar. Semua orang tentu setuju bahwa belajar pada bidang yang sesuai dengan bakat akan memperbesar peluang kemungkinan berhasilnya seseorang. Karena bakat yang diwariskan orang tua menjadi bibit unggul yang jika terus diasah akan menjadikan masa depan seseorang lebih baik lagi. Jika penerimaan mahasiswa baru didasarkan dengan tes talenta, tentunya banyak anak di Indonesia yang dapat meraih impiannya sesuai dengan bakatnya. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap negara karena dapat minimalisir tingkat pendidikan Indonesia yang rendah dan tentunya dapat menghapus tingkat kebodohan Indonesia yang rendah pula. Lagi pula, jika dikaitkan dalam sistem pembelajaran, mahasiswa yang diterima karena talentanya dapat terus melakukan pembelajaran yang mengasihkan karena sesuai dengan minat dan talenta yang dimilikinya.
Selain itu, belajar sesuai dengan bakat akan menurunkan tingkat kesetresan dan psikis anak tidak terganggu karena beban yang dipikul mahasiswa tidak terlalu banyak. Lagi pula, dengan belajar sesuai dengan talenta akan membuat inovasi-inovasi baru yang dapat membuat Indonesia menjadi negara yang maju. Dikutip dari cnnindonesia.com, 8 dari 10 mahasiswa di Indonesia setuju dengan penerimaan mahasiswa baru yang hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada tes nilai akademik. Oleh sebab itu, saya dari tim pemerintah mendukung mosi kali ini, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada tes hasil nilai atau tes akademik. Dewan juri yang saya hormati, dari kedua argumentasi yang saya sampaikan, yang pertama yaitu membuka peluang generasi muda Indonesia yang berprestasi di bidangnya, dan yang kedua yaitu berpengaruh positif terhadap proses dan hasil belajar siswa. Saya dari tim pemerintah mendukung mosi kita kali ini, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada tes hasil nilai atau tes akademik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.